Kamu pernah nggak ngobrol panjang lebar sama seseorang, tapi pas selesai, kamu ngerasa kayak dia dengerin tapi nggak ngerti aku sama sekali? Atau sebaliknya, kamu sudah capek-capek jelasin maksudmu, tapi orang lain malah salah paham, bahkan malah baper. Nah, kalau kamu pernah mengalami itu, berarti kamu udah menyentuh satu topik penting yang akan kita bahas bareng hari ini, yaitu komunikasi yang didengar dan dimengerti. Tapi sebentar, kita berhenti dulu di sini, karena kata komunikasi itu sudah jadi istilah yang sering banget kita pakai, sampai-sampai kita suka lupa maknanya yang paling dasar. Banyak orang berpikir komunikasi itu cuma soal ngomong, yang penting suaranya jelas, pakai kata-kata yang tepat, selesai. Padahal komunikasi itu jauh lebih dalam dari sekedar menyusun kalimat. Komunikasi bukan cuma soal apa yang kamu katakan, tapi apa yang orang lain tangkap dari apa yang kamu katakan. Dan seringkali dua hal ini bisa sangat-sangat berbeda. Bayangin begini deh, kamu lagi main game, gamenya seru, main rame-rame, kamu teriak ke temanmu, ayo ke kiri, tapi yang dia lakukan malah lari ke kanan. Kamu marah-marah, loh aku bilang ke kiri. Temanmu juga bingung, hah? Aku kira maksud kamu kanan. Di sini kita bisa lihat, meskipun kamu udah ngerasa ngomong dengan jelas, komunikasi gagal terjadi. Kenapa? Karena yang kamu sampaikan nggak sama dengan yang dia pahami. Dan ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana cara komunikasi itu dilakukan. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau bawa kamu ke suatu cerita. Ada seorang anak remaja, namanya itu Farel. Farel ini anaknya pinter, rajin, tapi tertutup. Suatu hari dia punya ide yang keren buat lomba sekolahnya. Tapi waktu diskusi, teman-temannya ngomong terus, saling potong, dan Farel gak dapat ruang buat bicara. Akhirnya dia diam, dan idenya gak pernah keluar. Beberapa hari kemudian, temannya bilang, Farel, kok nggak pernah sih kamu kasih kontribusi? Padahal dia punya sesuatu yang bisa bikin proyek itu jauh lebih baik. Tapi karena nggak ada komunikasi yang membuat dia merasa didengar, potensi itu hilang begitu saja. Nah, ini baru satu contoh kecil. Bayangin berapa banyak potensi yang hilang, relasi yang rusak, konflik yang muncul, hanya karena komunikasi kita gagal menyentuh orang lain. Jadi, di video ini kita akan bongkar tuntas bagaimana sih caranya supaya komunikasi bukan cuma didengar, tapi juga nyampe ke hati dan pikiran orang lain. Supaya kita nggak cuma ngomong-ngomong, tapi juga nyambung. Supaya kita bisa benar-benar didengar, dan lebih penting lagi, dimengerti. Karena dalam dunia yang semakin bising ini, didengarkan jadi kebutuhan yang sangat mahal. Dan kamu bisa jadi orang yang memberi ruang itu buat orang lain, kalau kamu tahu caranya. Sekarang kita mulai dari satu hal, yaitu mendengar. Memang terdengar sedikit agak lucu, ngomongin komunikasi, tapi malah mulai dari mendengarkan. Tapi ini justru titik awal yang sering banget dilewatkan. Kebanyakan dari kita belajar bicara lebih dulu daripada belajar mendengarkan. Kita diajarin menyusun kalimat, presentasi, pidato, tapi jarang banget ada yang mengajarin cara mendengar yang benar. Akibatnya, banyak yang kelihatan mendengarkan, tapi sebenarnya cuma nunggu giliran buat ngomong. Kamu tahu maksudku kan? Yang matanya ngelihat kamu, tapi pikirannya udah lari kemana-mana.
atau yang jawabannya iya, iya, tapi cuma basa-basi. Kita semua pernah jadi pendengar kayak begitu, jujur saja. Dan mungkin juga pernah mengalami diperlakukan kayak gitu. Rasanya ya nggak enak banget. Padahal mendengarkan yang tulus bisa jadi hadiah terbesar yang kamu kasih ke orang lain. Karena waktu kamu benar-benar mendengar, nggak motong, nggak buru-buru menjawab, nggak sambil pegang HP, kamu sedang bilang ke orang itu, kamu penting, ceritamu penting, aku ada di sini buat kamu. Dan perasaan dihargai itu bisa menyembuhkan banyak hal, bisa memperbaiki hubungan yang retak, bisa menguatkan orang yang lagi rapuh, bahkan bisa membuka pintu kepercayaan yang selama ini tertutup rapat. Ilustrasi sederhananya begini. Pernah lihat anak kecil yang cerita soal hal remeh? Misalnya, tadi aku nemu batu lucu. Lalu kamu benar-benar dengerin. Kamu tanya, lucu gimana? Warnanya apa? Lihat, matanya langsung berbinar kan? Karena dia merasa kamu beneran peduli sama dia. Nah, orang dewasa juga begitu sebenarnya. Mereka juga pengen didengar. Cuman bedanya masalahnya lebih kompleks dan ekspresinya lebih ditahan. Tapi kebutuhan dasarnya sama. Mereka butuh ruang aman buat ngomong. Dan mendengarkan dengan empati adalah cara paling sederhana buat menciptakan ruang itu. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Apa itu? Cara menyampaikan pesan. Disinilah sering terjadi kebingungan. Kamu pikir kamu udah ngomong baik-baik, tapi lawan bicaramu kok tambah marah. Atau kamu udah berusaha menjelaskan panjang lebar, tapi dia tetap salah paham. Nah, ini bukan karena kamu salah ngomong, tapi karena cara kamu menyampaikannya belum nyambung sama cara orang itu menerima pesan. Setiap orang itu punya filter sendiri saat mendengar. Ada yang fokus pada intonasi, ada yang lebih sensitif pada pilihan kata, ada juga yang lebih melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jadi, kalau kamu mau komunikasi yang kamu sampaikan bisa diterima dengan baik, kamu harus belajar menyesuaikan. Contohnya begini, kamu mau kasih kritik ke teman timmu yang telat mengerjakan tugas. Kamu bisa ngomong begini, kamu sih, kita semua rugi, kenapa telat terus? Atau kamu bisa bilang, aku ngerti kamu lagi sibuk, tapi kita butuh banget part kamu supaya bisa lanjut. Bisa kita atur bareng ya ke depan. Dua-duanya intinya sama, minta dia bertanggung jawab. Tapi cara penyampaiannya beda jauh. Yang satu bisa bikin orang defensif, yang satu lagi membuka ruang buat solusi. Komunikasi yang efektif bukan soal seberapa tegas kamu, tapi seberapa tepat kamu menyampaikannya sesuai konteks dan karakter orang yang kamu ajak bicara. Lalu ada satu hal penting lagi. Apa itu? Bahasa tubuh. Iya, komunikasi bukan cuma lewat kata-kata. Seringkali yang bikin orang merasa nyaman atau enggak itu justru dari ekspresi kita, postur tubuh kita, dan gestur kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Mata yang menatap, senyum kecil, anggukan, posisi duduk, semua itu memberi sinyal, aku hadir di sini bersamamu. Sebaliknya, melipat tangan, muka datar, mata lari ke tempat lain, bisa mengasih kesan aku nggak tertarik sama yang kamu bilang. Bahkan, kalau kata-katamu lembut sekalipun, tapi bahasamu dingin, pesanmu tetap bisa gagal diterima. Makanya, penting banget buat selaras antara yang kamu ucapkan dan yang kamu tunjukkan lewat tubuh.
Sekarang kita masuk ke situasi yang lebih menantang, yaitu komunikasi dalam konflik. Ini bagian yang sering bikin orang mundur. Karena jujur saja, siapa sih yang suka konflik? Rasanya nggak nyaman, tegang, dan kadang bisa merusak hubungan. Tapi faktanya, konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Konflik itu bagian alami dari interaksi manusia. Yang penting bukan menghindarinya, tapi tahu cara berkomunikasi saat konflik itu muncul. Bayangin kamu lagi kerja kelompok. Salah satu temanmu nggak ngerjakan bagian tugasnya, padahal deadline tinggal sehari. Kamu rasanya kesel, tapi kamu juga nggak enak mau nyindir. Akhirnya kamu pendam. Besoknya, dia tetap nggak tahu kalau kamu itu kecewa. Kamu semakin kesal, tapi tetap diam. Sampai akhirnya kamu meledak, dan hubungan kalian jadi nggak enak. Padahal, kalau dari awal kamu bisa komunikasiin rasa kecewamu dengan cara yang sehat, konflik itu mungkin bisa jadi jalan buat memperkuat kerja tim, bukan menghancurkannya. Nah, komunikasi di tengah konflik itu butuh satu hal utama, yaitu kontrol emosi. Karena saat emosi sudah naik, logika sering turun. Kita jadi pengen menang, bukan pengen nyambung. Kita lebih fokus ke siapa yang salah daripada apa solusinya. Makanya, kunci pertama dalam komunikasi konflik adalah tenangkan dulu emosimu, baru bicara. Kalau kamu bicara saat marah, nada suaramu bisa berubah. Kata-katamu bisa jadi tajam. Dan lawan bicaramu pun langsung defensif. Walaupun sebenarnya kamu punya maksud baik. Ada satu teknik sederhana yang bisa kamu coba. Teknik saya merasa bla 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 karena bla 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 dan saya harap bla bla bla. Contoh, saya merasa kecewa karena kamu belum mengerjakan tugas kelompok kita, dan saya harap kita bisa lebih jelas bagi waktunya ke depannya. Lihat bedanya, kamu nggak nyalahin dia sebagai pribadi, tapi kamu menjelaskan perasaanmu, alasannya, dan harapannya. Ini membuat pembicaraan jadi lebih sehat dan terarah. Komunikasi seperti ini nggak memojokkan, tapi membuka dialog. Selain itu, penting juga buat validasi perasaan orang lain. Kadang kita terlalu sibuk menjelaskan posisi kita, sampai lupa bahwa orang lain juga punya cerita sendiri. Mungkin dia telat ngerjain tugas karena lagi ada masalah di rumah, atau karena dia belum mengerti tugasnya apa. Jadi sebelum kamu ngejudge, coba tanya, gimana kondisi kamu akhir-akhir ini? Aku lihat kamu belum sempat ngerjain tugas, ada yang bisa dibantu? Kalimat seperti ini bikin komunikasi terasa lebih manusiawi. Dan ingat, tujuan dari komunikasi dalam konflik bukan buat menang, tapi buat saling ngerti dan cari jalan keluar bersama. Sekarang kita geser sedikit ke topik yang banyak ditakuti orang juga. Apa itu? Yaitu komunikasi di depan banyak orang. Atau bahasa kerennya public speaking. Banyak orang bilang mereka lebih takut ngomong di depan umum daripada ulangan matematika. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita bicara di depan orang banyak, kita merasa semua mata tertuju pada kita. Dan kita takut dinilai, takut salah, takut kelihatan bodoh. Tapi sebenarnya, kunci dari komunikasi publik yang efektif itu bukan di hafalan, tapi di koneksi. Kamu gak harus jadi orang yang paling lucu, paling pintar, atau paling percaya diri. Kamu cukup jadi orang yang tulus dan jelas menyampaikan maksudmu. Coba bayangkan kamu mau cerita ke audiens
tentang pengalamanmu ikut kegiatan sosial. Kalau kamu cuma baca data dan poin-poin kaku, orang akan cepat bosan. Tapi kalau kamu mulai dengan cerita, waktu itu aku ketemu anak kecil yang cuman punya satu baju sekolah, tapi semangatnya luar biasa. Orang-orang langsung nyambung, karena manusia itu suka cerita. Kita semua dibesarkan dengan cerita, cerita nenek, cerita film, dan bahkan cerita hidup. Jadi saat kamu mau menyampaikan sesuatu, pikirkan dulu, cerita apa yang bisa bikin orang merasa terhubung. Lalu, apa pesan utama yang ingin kamu sampaikan? Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang jujur, simple, dan menyentuh. Nggak perlu terlalu canggih, yang penting ada niat buat nyambung. Bahkan kalau kamu gugup sekalipun, audiens bisa paham dan justru jadi simpati, asalkan kamu tetap tulus. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sering dilupakan, yaitu komunikasi digital. Zaman sekarang, sebagian besar komunikasi kita terjadi lewat layar, chat, email, komentar medsos. Dan di sini tantangan komunikasi menjadi beda lagi. Karena kita nggak bisa lihat ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuhnya. Semua cuma teks. Dan ini bisa bahaya karena kalimat yang sama bisa punya banyak makna tergantung konteks dan mood pembacanya. Misalnya kamu menulis oke, itu bisa dibaca sebagai setuju, bisa juga dibaca sebagai marah pasif, tergantung siapa yang baca dan bagaimana suasana hatinya. Makanya di komunikasi digital kita perlu lebih sadar dan lebih berhati-hati. Gunakan kata-kata yang jelas, jangan ambigu. Tambahkan konteks kalau perlu. Dan kalau pembahasannya penting, lebih baik telepon atau video call daripada cuma chat. Komunikasi digital juga perlu empati. Sebelum kamu balas komentar atau DM dengan emosi, tarik nafas dulu. Tanyakan ke diri sendiri, kalau aku yang menerima pesan ini, bagaimana perasaanku? Komunikasi yang baik di dunia digital bisa jadi penentu reputasimu. Bisa bikin kamu dipercaya atau dijauhi. Kita juga perlu peka sama komunikasi nonverbal yang tidak disengaja. Misalnya, kamu masuk ruangan rapat dan duduk sambil main HP. Tanpa kamu sadari, kamu mengirim pesan, aku nggak tertarik sama ini. Atau saat kamu jawab, iya, tapi dengan muka cemberut. Pesan yang sampai ke orang lain adalah, aku nggak setuju. Maka dari itu, belajar komunikasi yang baik juga berarti belajar tentang kesadaran diri. Kamu perlu tahu bagaimana ekspresi dan sikapmu mempengaruhi cara orang lain menanggapi pesanmu. Karena kadang yang membuat orang nggak ngerti bukan karena isi pesannya, tapi karena caramu menyampaikan. Dan tentu saja komunikasi juga butuh keberanian. Keberanian buat ngomong jujur, keberanian buat bilang enggak tahu, keberanian buat bilang maaf, aku salah. Ini bukan kelemahan, justru disinilah kekuatan sejati dari komunikasi yang otentik. Saat kamu berani jujur tanpa drama, berani terbuka tanpa manipulasi, orang lain akan lebih percaya padamu. Mereka bisa melihat bahwa kamu bukan sedang main peran, tapi benar-benar hadir sebagai dirimu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas latihan-latihan praktis untuk membangun komunikasi yang nyambung. Teknik bertanya yang bikin orang terbuka. Bagaimana mendengarkan secara aktif dalam berbagai situasi, dan cara menjaga komunikasi tetap sehat dalam jangka panjang.
baik dalam keluarga, tim kerja, maupun relasi sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanya orang. Bagaimana caranya biar komunikasi kita makin baik dari hari ke hari? Karena tahu teori aja nggak cukup, kita perlu praktik. Dan kabar baiknya, kemampuan komunikasi itu bisa dilatih. Bahkan buat kamu yang sekarang ngerasa nggak jago ngomong, suka kikuk pas ngobrol, atau bingung harus jawab apa waktu orang cerita, semua itu bisa dilatih. Dan latihan-latihannya nggak harus ribet. Latihan pertama, yaitu latihan mendengarkan aktif. Coba ambil satu percakapan dalam sehari, bisa sama teman, keluarga, siapa saja. Tantang dirimu buat benar-benar hadir selama mereka ngomong. Fokus, jangan sambil mikirin balasan, jangan sambil pegang HP. Tugasmu cuma satu, benar-benar mendengarkan. Perhatikan kata-katanya, ekspresi wajahnya, nadanya. Setelah mereka selesai, coba kamu rangkum apa yang mereka sampaikan dengan kalimatmu sendiri. Misalnya, jadi kamu ngerasa frustasi karena udah nyoba keras tapi hasilnya belum kelihatan ya? Ini sederhana, tapi dampaknya besar. Orang akan merasa, wah, aku beneran didengerin. Latihan yang kedua, teknik bertanya yang membuka percakapan. Banyak dari kita hanya bertanya untuk mengisi hening. Misalnya, lagi sibuk apa? Udah makan belum? Tapi kalau kamu pengen percakapan jadi lebih bermakna, kamu perlu bertanya hal-hal yang bikin orang refleksi. Contohnya, hal apa yang paling bikin kamu semangat akhir-akhir ini? Atau kalau kamu bisa ubah satu hal minggu ini, kamu mau ubah apa? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin orang merasa dihargai, karena mereka bisa cerita dari sudut pandang yang lebih dalam. Dan kamu sebagai pendengar, jadi punya peluang buat nyambung lebih kuat. Teknik yang ketiga adalah jeda reflektif. Kadang dalam obrolan kita buru-buru jawab atau kasih solusi. Padahal seringkali orang cuma butuh didengerin dulu. Jadi coba biasakan kasih jeda beberapa detik setelah orang selesai bicara. Jangan langsung masuk dengan saran atau pendapatmu. Kadang dengan jeda kecil itu orang bisa lanjut cerita atau bahkan menemukan jawabannya sendiri. Komunikasi yang baik bukan soal banyaknya kata, tapi kualitas hadirnya kamu di momen itu. Kita juga perlu latihan membedakan antara fakta dan asumsi. Ini penting karena banyak konflik dimulai dari asumsi yang nggak dikonfirmasi. Misalnya, kamu lihat temanmu tiba-tiba dingin. Kamu langsung mikir, dia pasti marah sama aku. Padahal bisa jadi dia lagi capek atau punya masalah lain. Jadi, sebelum kamu menyimpulkan sesuatu, coba konfirmasi. Tanyakan dengan tenang. Aku ngerasa kamu agak beda hari ini. Ada yang bisa aku bantu? Dengan cara seperti ini, kamu menghindari konflik yang gak perlu dan membangun kepercayaan yang lebih dalam. Satu hal yang sering diabaikan juga adalah gaya komunikasi itu bisa berbeda antar orang. Ada yang suka langsung to the point. Ada yang suka muter dulu, baru ke inti. Ada yang lebih nyaman lewat tulisan, ada yang perlu tatap muka. Dan itu semua valid. Jangan buru-buru menilai gaya komunikasi orang lain salah hanya karena beda dari kamu. Justru, sebagai komunikator yang ingin berkembang, kamu perlu fleksibel. Coba pahami gaya mereka, lalu sesuaikan caramu menyampaikan pesan. Kalau kamu bisa adaptif, kamu akan lebih mudah diterima. Ilustrasi kecilnya begini.
Bayangin kamu ngajak ngobrol orang yang super introvert dan butuh waktu berpikir. Kalau kamu terus nanya bertubi-tubi dan pengen dia cepat jawab, dia bisa merasa terintimidasi. Tapi kalau kamu kasih ruang, dengarkan dengan sabar, dia bisa pelan-pelan membuka diri. Di sisi lain, kalau kamu ketemu orang yang ekspresif dan suka mikir keras-keras, kamu bisa ikut aktif dan merespon secara terbuka biar nyambung. Intinya, komunikasi yang baik itu kayak menari. Kamu nggak bisa nari sendiri. Kamu perlu tahu irama pasanganmu. Nah, selanjutnya mari kita bahas komunikasi dalam jangka panjang. Dalam hubungan yang berjalan lama, entah itu persahabatan, keluarga, pasangan, atau tim kerja, komunikasi bisa berubah seiring waktu. Dan itu normal. Masalahnya, banyak orang nggak sadar perubahan itu dan tetap berkomunikasi dengan cara lama. Akhirnya muncul perasaan jauh, nggak nyambung, atau bahkan konflik yang menumpuk. Maka penting untuk punya kebiasaan check-in komunikasi. Luangkan waktu berkala untuk ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan, apa yang aku lakukan akhir-akhir ini yang bikin kamu merasa didengar? Atau ada yang mau kamu sampaikan tapi belum sempat? Kebiasaan ini bisa jadi fondasi kuat dalam relasi jangka panjang. Ada satu tips sederhana yang powerful. Jangan simpan hal-hal kecil terlalu lama. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tapi karena tumpukan masalah kecil yang gak pernah diomongin. Misalnya, rasa kecewa karena janji kecil yang dilanggar, atau perasaan diabaikan waktu kamu cerita tapi gak ditanggapi. Kalau kamu simpan, itu bisa jadi bom waktu. Tapi kalau kamu punya ruang komunikasi yang sehat, kamu bisa ngomongin itu tanpa drama. Aku tahu ini hal kecil, tapi aku perlu cerita supaya nggak menunggu terus. Kalimat kayak begini bisa mencegah masalah membesar. Dan jangan lupa, komunikasi juga butuh humor. Kadang terlalu serius bikin obrolan jadi tegang. Coba kasih jeda dengan candaan ringan, cerita lucu, atau sekedar senyuman hangat. Ini bikin komunikasi terasa lebih manusiawi. Kita ini bukan robot. Kita butuh momen rileks supaya komunikasi bisa mengalir dengan enak. Humor yang sehat bisa mencairkan suasana, meredakan ketegangan, dan memperkuat koneksi. Terakhir, mari kita tutup dengan sebuah gambaran besar. Komunikasi yang didengar dan dimengerti bukan soal teknik semata, tapi soal niat. Apakah kamu berkomunikasi karena ingin nyambung atau hanya ingin benar? Apakah kamu hadir dalam percakapan atau hanya mengisi waktu? Karena dalam komunikasi yang tulus, orang nggak cuma merasa dipahami, mereka merasa dilihat. Dan perasaan itu bisa menyembuhkan banyak luka, membuka banyak pintu, dan membangun dunia kecil yang lebih hangat di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jadi, mulai sekarang, jadilah pendengar yang tulus, jadilah penyampai pesan yang penuh empati, dan jadilah manusia yang gak cuma bisa bicara, tapi juga bisa nyambung. Karena suara yang paling didengar bukan yang paling keras, tapi yang paling tulus.